Eh, Terima kasih sebelumnya untuk Kak Marley dan Bapak Ibu pengurus lainnya yang sudah memberikan kesempatan kepada saya kembali untuk boleh menyampaikan satu bagian dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, tema yang diberikan kepada saya dipertajam melalui sesama, ya, dipertajam melalui sesama. Saya mengajak kita untuk membuka satu bagian Alkitab, dua bagian Alkitab di dalam Amsal 27 ayatnya yang ke-17 dan di dalam Pengkhotbah 10 ayatnya yang ke-10. Bapak Ibu boleh menyimaknya dan saya akan membacakan untuk kita semua. Dipertajam melalui sesama. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi dan orang menajamkan sesamanya. Di dalam Pengkhotbah 10 ayat 10, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga, tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Amsal 27 ayat 17 saya bacakan ulang. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, besi yang dimaksud di sini tentu saja bukan besi gelondongan, ya, bukan besi coran, ya, kira-kira begitu, bukan besi utuh seperti itu. Besi yang dimaksudkan adalah sebuah senjata, ya, senjata yang biasanya digunakan untuk senjata jarak dekat, ya, untuk tombak, untuk pedang dan lain sebagainya, ya. Bukan kemudian besi yang digunakan untuk anak panah yang perlu ditajamkan lebih lebih baik lagi. Anak panah butuh tajam, tapi ada kegunaan yang lain juga, ya. Ketajaman bukan sesuatu yang utama di dalam anak panah. Tetapi kalau bicara tentang pedang, ya itu haruslah menjadi tajam. Karena itu tajam, kata tajam menjadi apa istilahnya pokok yang kemudian kita juga lihat sama-sama, ya. Tajam, ya. Kita akan melihatnya dalam tiga sisi. Pertama, ketajaman itu dilihat sebagai sebuah proses, ya, bagaimana menajamkan itu sendiri, lalu kemudian tajam itu juga kemudian kita lihat sebagai sebuah hasil, ya, setelah proses ada hasil yang menjadi tajam, ya, lalu kemudian tajam juga dilihat sebagai sebuah values, ya, value atau keutamaan atau boleh dilihat sebagai uh, fungsi yang seharusnya ada, ya, tajam dilihat dari tiga sisi itu. Nah, kita akan lihat satu persatu. Saya akan memulainya dengan melihat tajam itu dari nilai utamanya, ya. Melihat tajam dari nilai utamanya. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, di Jepang ada pedang yang bernama katana, yang disebutnya sebagai katana, ya. Biasanya dipakai oleh para samurai, ya, untuk mereka mempertahankan diri, untuk mereka bertarung dan segaranya, ya. Fungsi utama dari katana ini adalah sebuah senjata. Tentu saja, senjata untuk bertempur jarak dekat, berantem jarak dekat, ya. Fungsi utamanya adalah untuk memotong, menusuk musuhnya dan seterusnya, dan ya untuk peperangan, ya, duel lah, ya, untuk pertahanan diri dan seterusnya. Tetapi juga fungsi katana biasanya digunakan untuk sebagai simbol kehormatan dari sang samurai. Semakin bagus katananya, ya, semakin luar biasa orangnya, ya, semakin hebat orangnya, semakin bagus bahan katananya, semakin bagus, semakin tajam, semakin sesuai fungsi bahan katananya, maka itu semakin menunjukkan kehormatan yang sejati dari orang-orang itu. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, apa jadinya kalau kemudian katana itu menjadi tidak tajam? Ya, apa jadinya kalau katana itu menjadi tidak tajam? Ya, kalau fungsi utamanya sudah bergeser, kalau dia sebagai senjata tidak lagi tajam, maka saya melihat ya tidak pantas disebut sebagai senjata. Apa gunanya? Ya, kalau tidak tajam. Ya, sebelumnya fungsinya yang digunakan untuk memotong dan menusuk lawan dalam sebuah pertempuran, ya, yang terjadi bukan lagi dipakai untuk memotong dan menusuk, tapi untuk menggebuk, ya, untuk memukul. Karena apa? Fungsinya bukan lagi tajam, bukan lagi untuk memotong, menusuk, ya, karena sudah tumpul, ya, tumpulnya parah misalnya, ya, jadinya bukan bukan kemudian menciderai orang, tapi hanya membuat dia menjadi memar lah misalnya, ya. Tanpa sebuah ketajaman, ya, sebuah katana atau pedang samurai akan sulit menembus baju lawan.
menembus armornya lawan. Ya. Dia akan hanya membuatnya menjadi memar lah, akan membuatnya yang mendorong dia, paling hanya membuat dia menjadi mundur, ya dan seterusnya. Ya. Tapi beda lagi kalau ada pedang yang namanya ya bokuto. Ya, bokuto di pedang Jepang itu memang pedang kayu yang fungsinya yang dicari yang utamanya bukan ketajaman, ya. Pedang kayu digunakan untuk latihan. Kira-kira begitu. Jadi yang dibutuhkan bukan ketajaman, justru semakin tidak tajam semakin bagus, justru semakin bulat semakin bagus supaya apa? Tidak mencederai orang, ya. Karena memang fungsinya digunakan untuk berlatih, ya, bukan untuk menusuk lawan, bukan untuk kemudian membuat terluka lawan, ya. Nah, dari sini kita bisa melihat perbedaannya. Pedang sebagai senjata perang dan pedang sebagai sebuah ya alat latihan. Kalau katana sebagai sebuah senjata perang, maka keutamaannya, maka fungsinya, maka nilai utama, ya dia haruslah tajam. Ya kalau tidak lagi tajam ya sebenarnya nggak berguna, ya. Atau setidaknya seperti kata Bang Khotbah tadi itu, kalau memaksa mau menggunakannya, ya itu akan memforsir tenaga kita yang menggunakannya, ya. Sama seperti kita kemudian motong pohon, kalau kemudian apa parangnya itu tumpul, maka tenaga yang kita keluarkan jauh lebih besar. Tapi beda kalau parangnya itu tajam, ya. Tenaganya tidak perlu kemudian dikeluarkan terlalu besar, ya. Pohon itu mudah tumbang dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, izinkan saya menggunakan tafsiran yang lebih mendekati alegoris lah, ya, tentang hal ini. Ya, Bapak Ibu lihat bagaimana besi atau pedang tadi itu, ya, keutamaannya itu haruslah tajam, ya. Fungsi utamanya harus maka bisa dimanfaatkan, maka dia bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya. Demikian juga kemudian ya manusia, ya, yang terus-menerus juga perlu dipertajam seperti ya pedang yang harus tajam tadi itu. Karena apa? Ya ketika manusia menjadi terus-menerus menjadi tajam, di titik itulah manusia berdaya guna. Di titik itulah sesungguhnya panggilan orang atau panggilan manusia. Ya, pedang harus tajam, baru berdaya guna. Manusia, ya, itulah menjadi panggilan utama ya untuk tajam. Tajam apanya? Ya, banyak hal yang kemudian bisa gali tentang hal ini. Tapi saya hanya memusatkan kita pada 4 hal. Pertama adalah kita perlu ya terus menerus menajamkan pikiran kita, ya. Dengan demikian kita bisa berpola pikir analitik, analisis, bisa menganalisa sesuatu, bisa memilah-milah mana yang baik dan benar, ya, mana baik dan buruk, ya, mana yang beretika dan tidak beretika dan seterusnya, ya. Kita bisa berkritis melihat sesuatu, kita bisa bijaksana mempertimbangkan sesuatu dengan matang dan seterusnya. Bukan hanya pikiran saja, tetapi juga hati, ya. Ketajaman yang kemudian perlu kita tajamkan, ya, haruslah hati pun harus kita tajamkan, ya. Kenapa? Dengan ketajaman hati, ya, itu menolong kita untuk peka dengan emosi diri kita maupun emosi orang lain, ya. Dengan ketajaman hati kita bisa memposisikan diri dengan baik. Dengan ketajaman hati kita bisa berempati kepada orang, merasakan apa yang orang kemudian rasakan. Dengan ketajaman hati, ya, kita itu kalau orang Jawa bilang meroso, ya, mudah merasa ketika ada apa pergesekan sedikit, ya, perubahan perilaku dari orang terhadap kita, cara menjawabnya, cara berbicara, kita mudah tahu. Oh, kenapa? Apa yang terjadi dan seterusnya. Roso tadi, rasa tadi, ya, perlu ketajaman itu dan itu butuh latihan. Ya. Belum lagi bicara tentang karakter yang membuat kita menjadi baik, membuat kita menjadi bijaksana dan seterusnya. Baik Ibu dan kasih dalam Tuhan, ya. Saya pikir sama seperti besi, manusia pun perlu terus mengasah dirinya, ya. Supaya apa? Supaya tajam. Dan kalau sudah tajam, dia berdaya guna karena memang itulah panggilannya untuk menjadi tajam tadi. Ya. Ketajaman pikiran, ketajaman hati, ketajaman karakter yang kemudian
dirangkum ke dalam ketajaman spiritual yang kemudian disempurnakan di dalam ketajaman spiritual, ya. Sehingga melalui ketajaman itu semua, spiritual kita, iman kita kepada Tuhan semakin kukuh. Dengan ketajaman hati, ketajaman pikiran, ya, ketajaman kemudian karakter kita, ya, menolong kita untuk lebih peka kepada Tuhan, ya, kehendak Tuhan seperti apa dan seterusnya. Tajam, ya. Dengan begitu kita bisa memenuhi sesuai dengan panggilan Tuhan kepada hidup kita, ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, penting rasanya kita kemudian, ya, menjadikan diri kita ini berharga. Penting menjadikan diri kita ini berdaya guna, ya. Penting menjadikan diri kita ini bernilai, berarti, ya. Dengan cara apa? Menggali setiap potensi, mengaktualisasi diri kita, ya, dengan melayani, dengan mengambil kesempatan dalam pekerjaan pelayanan Tuhan, ya, sebagai sarana untuk kemudian terus-menerus kita mempertajamkan diri. Kenapa? Itu adalah panggilan kita. Terus menajamkan diri, ya, menjadi sempurna, ya. Jangan lupa, di dalam Kejadian kita harus mengeksplorasi alam semesta ini. Itu adalah panggilan kita. Ya, dengan demikian kita harus memanfaatkan seluruh apa yang kita miliki. Begitu juga di dalam kitab Injil, ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Segala sesuatu yang ada di dalam kita itu bisa kemudian kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan, ya, untuk menjalankan panggilan Tuhan. Itulah panggilan kita, ya, untuk memakai seluruh hidup kita, menajamkan seluruh hidup kita, ya, untuk semakin mengenal Tuhan, ya. Bagaimana cara mengasihi Tuhan dengan akal budi kita? Ya, dengan mengenal Dia melalui firman-Nya, mengenal Dia lebih dekat melalui belajar teologi dan seterusnya. Ya, itu caranya. Ya, karena itu betul-betul harus memanfaatkan, ya, memanfaatkan seluruh hidup kita untuk terus-menerus dipertajam, karena itulah panggilan kita. Nah, itu yang pertama, ya. Ketajaman dilihat dari sisi nilainya, sisi value-nya. Yang kedua adalah ketajaman kita bisa lihat dari sisi prosesnya, ya, sebuah proses, ya. Baik yang terkasih dalam Tuhan, tajam itu adalah sebuah bagian dari proses untuk kemudian menajamkan, ya. Untuk menjadi tajam, ya, kita harus menjalani proses yang untuk menajamkan, dan proses itu tidak mudah. Proses itu adalah proses yang rumit. Kalau Bapak Ibu menonton YouTube atau TikTok atau apa tentang proses menajamkan pedang ataupun apa namanya, pisau di Jepang, itu sangat-sangat rumit, ya. Bahkan kemarin saya melihat video YouTube, itu ada seorang pemangkas rambut, ya, barbershop gitu di Indonesia, yang setiap 6 bulan sekali harus pergi ke Jepang hanya untuk mengasah guntingnya, ya. Karena apa? Yang bisa mengasah dengan luar biasa adalah orang-orang Jepang. Ya, karena apa? Guntingnya itu adalah memang alat kerjanya dia, yang dia butuh em, sesuatu yang mengoptimalkan pekerjaannya. Ya. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, ya, prosesnya rumit. Ya. Kalau boleh saya gambarkan, misalnya mulai dari memasang pedangnya, ya, ditempatkan di tempat yang lebih stabil dan seterusnya, lalu kemudian membuat minyaknya, ya, bukan hanya sekedar air saja, tapi juga harus dicampurkan dengan minyak tertentu, ya. Kalau saya baca literaturnya, ada minyak kamelia dan minyak ada semacam mineral seperti itu. Lalu kemudian proses proses mengasahnya pun harus bertahap, ya, dimulai dari asahan yang kasar, ya, yang em, diasah, kemudian ada yang, ya, membuat pedang digunakan, ya, ada bekas-bekas, misalnya ada bekas-bekas gerida, misalnya kalau
harus digerinda, ada cacat-cacat, ada ketidaksempurnaan, ada ketidakrataan yang meruncingkannya kembali, ya, mem- dan sekaligus untuk kemudian mempersiapkan untuk tahapan berikutnya. Nah, tahapan berikutnya Pak, menghaluskan, ya, lebih halus. Kalau Bapak Ibu melihat pisau kita, ya, bukan hanya pipihnya, terus yang warnanya lebih cerah. Nah, itulah yang kemudian dihaluskan, ditajamkan, ya. Dan itu butuh sesuatu yang berbeda, butuh batu asah yang berbeda, butuh alat yang berbeda, bukan lagi yang sifatnya kasar, tapi kemudian menjadi lebih halus. Ya, tujuannya untuk apa? Ya, untuk menghaluskan permukaannya, sekaligus untuk mempertajam tepi pedangnya. Ya, dan kemudian dilakukan dengan sangat presisi, dilakukan dengan sangat hati-hati, sehingga menghasilkan sebuah pedang yang betul-betul tajam. Tidak mudah, butuh ketelitian, ya, tahu kapan saatnya digosok dengan gosokan kasar, tahu saat kapan sudah berhenti menggosok kasar dan kemudian dilanjutkan ke gesekan yang halus, ya, tahu kapan saat dia kemudian dipoles dan seterusnya, dan itu butuh ketelatenan. Tidak hanya kemudian pedang, lalu kemudian ya udah selesai. Uh, Toh digesek pakai kemudian yang kasar pun sudah tajam, betul sudah tajam, tetapi ketajamannya itu tidak bertahan lama. Dan ketajamannya tidak pernah akan lebih tajam dari yang digosok dengan tahapan berikutnya, gosok halus istilahnya. Ya. Ada ketelatenan di sana, ada konsistensi terus-menerus di sana, ya. Ada kepekaan di sana, ya. Ada seni di sana, ya. Seni mengasah dan seterusnya. Tidak mudah, karena itu di Jepang itu mahal sekali mengasah benda-benda tajam seperti ini. Ya. Dan prosesnya lagi-lagi ini bukan sesuatu proses yang instan. Tidak langsung jadi. Prosesnya adalah proses yang panjang, ya. Tadi itu ada tahapan digesek bertahap, ada tekstur yang kasar, ada tekstur yang sedang, ada tekstur yang halus dan seterusnya, ya. Memang kalau di tekstur kasar itu akan lebih cepat, ya, mencapai garis runcingnya, ya, mencapai garis tajamnya lebih cepat, kemudian alat-alat yang kita kemudian gosok itu menjadi lebih apa ya, bentuknya lebih sempurna, tetapi ketajamannya belum sampai di titik itu, ya. Seringkali orang kurang sabar, ya, menggeseknya itu, lalu kemudian kalau sudah digosok ke gosokan yang kasar sudah selesai lah, ya. Nah, ini yang terjadi dulu ketika saya pernah bekerja di home industry seperti itu, di pabrik sepatu, ya. Tugas utama yang diberikan kepada saya adalah mengasah asahan untuk mengelupas kulit itu, kulit sepatu, ya. Saya karena tidak pernah, lalu kemudian hanya menggeseknya, ya, dari gesekan kasar saja, ya. Hasilnya tajam sih tajam, tetapi dipakainya hanya sebentar saja. Karena kulit kalau kemudian dia tidak betul-betul tajam, maka dia akan membuat garis terkelupas dari sisi yang berbeda. Akhirnya ya toh harus diulang lagi, kemudian apa namanya, menggesek lagi, ya, dan menggosok lagi, polanya harus sama, ya. Ada apa itu karena bentuk bengkung, maka saya harus gosokkan satu, ya, satu arah dan seterusnya, ya. Prosesnya berjam-jam untuk menghasilkan sesuatu yang tajam. Baik Bu yang terkasih, saya pikir begitu juga hidup kita. Kami sebuah proses penajaman melalui interaksi kita dengan beragam bentuk dan jenis orang, ya, beragam bentuk dan tekstur orang, dengan orang yang berbeda-beda, dengan orang yang misalnya mendukung, yang memberikan dorongan, memberikan semangat,
Tapi kadangkala juga Tuhan ya yang membuat kita menjadi ya kesal dan seterusnya, marah dan seterusnya, ya. Beda lagi dengan ya Tuhan seringkali pertemukan kita dengan orang-orang yang teksturnya kasar, ya. Pertemukan kita dengan orang yang ya mungkin sulit lah, ya, kurang berempati dengan kita, komunikasinya menyinggung misalnya, cepat marah dan seterusnya, mudah tersinggung dan seterusnya, ya. Tetapi itu semua untuk mempolakan kita, ya. Bagaimana kita menghadapi orang yang dengan tekstur kasar tadi, orang yang frontal tadi. Tetapi di sisi berbeda, ketika kita sudah lolos dengan tekstur yang kasar, ya, walaupun ini tidak selalu ya, Tuhan juga kemudian pertemukan kita dengan orang yang sedang-sedang saja teksturnya, ya, orang yang mungkin saja tidak tegas, ya, tidak antusias, tidak bersemangat. Bagaimana kita menghadapi orang seperti ini? Ya, yang tidak terbuka, tidak komunikatif, santai-santai saja. Bagaimana kita menghadapi orang seperti ini? Ya. Nah, Tuhan mengizinkan kita bertemu dengan orang-orang yang seperti ini. Ya. Lalu kemudian orang dengan tekstur yang halus misalnya, ya, orang yang tidak punya pendirian, lalu kemudian misalnya cenderung tersinggung, sensitif dan seterusnya. Bagaimana? Bagaimana menghadapi orang-orang seperti itu? Ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, setiap orang ya Tuhan izinkan bertemu dengan ya dan mengalami bersinggungan, berinteraksi dengan aneka jenis model orang. Ya. Tetapi kadangkala penting untuk dipahami bahwa pengalaman itu bisa menjadi pengalaman yang penting untuk seseorang. Kadangkala kita seringkali berdoa minta sabar. Dipertemukanlah dengan justru orang yang frontal, bukan orang yang sabar seperti yang kita harapkan. Kita maunya sabar, dipertemukan dengan orang yang frontal. Jangan lupa, ada maksud di sana, ya. Ada pengalaman yang Tuhan ingin kita rasakan di sana. Supaya apa? Supaya kita bisa mengalami, melewati setiap tantangan menghadapi orang yang frontal dan kasar tadi. Ada kesempatan belajar di sana sesungguhnya. Tapi kadang-kala ketika ada orang yang kemudian terpuruk, ada orang yang diizinkan bertemu kita adalah orang yang tidak memiliki pendirian misalnya, ya mudah tersinggung, sensitif, sulit mengambil keputusan, ya. Lalu kemudian seringkali menutup diri, inferior dan seterusnya. Bisa jadi Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk bukan hanya menajamkan kita, tapi juga menajamkan dia, untuk menolong dia, ya. Setidaknya bisa menyadarkan dia, ya. Setidaknya bisa menunjukkan kepada dia bahwa kamu sedang ada posisi tumpul sehingga perlu diasah. Mari kita mengasah bersama-sama dan seterusnya. Itu dia. Bukan hanya bicara tentang value sebuah ketajaman, tetapi juga sebuah proses di dalam menajamkan. Mudah? Tidak mudah. Apakah mudah? Tidak mudah. Ya. Seringkali kita bisa kemudian, ya, oh, idealnya itu begini loh. Tapi ketika betul-betul bertemu dengan orang yang seperti itu, sulit rasanya kemudian kita mengontrol diri kita. Sulit rasanya kita bisa mengaktualisasikan, mengaplikasikan setiap misalnya firman pada siang ini, ya, untuk kita jalankan. Ketika betul kita ingin sabar dan dipertemukan dengan orang itu, justru membuat kita makin tidak sabar. Karena itu sebuah pergumulan pengalaman pelan, 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 dan seterusnya. Dan saya yakin kalau kemudian kita terus-menerus melewati tahapan dan pengalaman, maka Tuhan akan semakin tolong kita, ya, boleh memperkuat kita di dalam. Yang kedua. Yang ketiga adalah kita melihat, ya, sebuah tajam itu dari sisi apa? Ada pengorbanan di dalam setiap proses tadi.
Ya, saya mengajak kita untuk melihat memposisikan diri sebagai besi ketika kemudian ditajamkan. Ya, ketika besi itu atau pedang itu ditajamkan, maka sesungguhnya ada gesekan-gesekan di sana. Ya, dan gesekan itu membuatnya seringkali menjadi panas. Ya, gesekan antara batu asah dengan besi atau antara besi dengan besi membuat gesekan dan itu membuatnya menjadi panas. Ya. Untuk tajam harus ada gesekan. Kalau tidak ada gesekan, tidak bisa tajam. Ya. Ketika ada gesekan, muncullah panas. Ya. Dan itu menjadi sesuatu yang bisa bisa juga membahayakan bagi besinya itu sendiri. Ya. Membawa dampak fatal terhadap besinya itu sendiri. Kita akan lihat nanti. Ya. Belum lagi bicara saat kemudian menggesek ada dilepaskannya partikel-partikel kecil kita. Ada karat, ada jamur, ada ketidakrataan, ada ketumpulan dan seterusnya yang harus dikeluarkan dari ya tubuh besinya itu. Ya. Dan ini semua adalah proses ada dalam sebuah proses yang panjang dan kalau kemudian kita anggap kita jadi besi, kira-kira ya mungkin ini ujian kesabaran besi untuk menajamkan diri. Belum lagi bicara tentang risiko gagalnya, ya. Alih-alih bertambah tajam, yang terjadi justru makin tumpul. Kenapa bisa? Bisa, sangat bisa, ya. Ada risiko, jangan lupa. Misalnya, ketika semakin kita gesek, semakin gosok, ya, dan terjadi panas, ya, besi bukan semakin menjadi, ya, menjadi apa namanya tajam, tetapi justru bisa berdampak menjadi aus besi, ya. Besinya menjadi melunak dan kemudian mudah tumpul, ya. Karena itu waktu mengasah dibutuhkan teknik misalnya memberikan air, memberikan minyak dan seterusnya supaya tidak panas, ya. Lalu kemudian bisa mengalami risiko gagal apa? Ya. Bukannya kemudian tajam, justru mengalami perubahan bentuk, ya. Kita lihat misalnya pedang itu harusnya melengkung, ya, membentuk cembung begitu. Tetapi kalau ketika dia mengalami deformasi gara-gara gesekan yang kuat, itu bukan malah melembung, tapi malah melengkung. Ya, mungkin kita sering mengalami ketika kita menggosok apa namanya pisau dapur kita di rumah. Ya, semakin sering kita gosok kan berubah menjadi melengkung, bukan menyembung begitu. Ya, belum lagi ada korosi, ya, belum lagi ada transfer material, artinya materi besi yang menggesek ke besi kita, ya, ke pedang kita itu bisa menempel ke pedangnya itu. Ya. Ada kerusakan, menimbulkan kerusakan di sana. Ya, lagi-lagi bukan sesuatu yang mudah, ya, tidak mudah. Kalau saya jadi besi, kemudian ada partikel yang hilang, lalu kemudian harus mengalami gesekan, harus mengalami rasa yang panas dan seterusnya. Yaitu kalau saya ibaratnya besi akan membuat saya menjadi ya kesulitan, ya susah. Ya. Bapak Ibu, karena itu saya melihat menajamkan itu kalau di dalam konteks kita manusia, besi yang ditajamkan, proses menajamkan, itu adalah proses pembentukan dalam konteks kita. Ya. Di sana ada pengorbanan, ya. Seringkali ada perselisihan, ada pergesekan dan seterusnya. Dan memang harus terjadi supaya menjadi tajam. Kalau tidak ada perselisihan, tidak ada gesekan, tidak ada interaksi dengan orang, maka tidak mungkin orang menjadi tajam. Bagaimana mungkin tajam? Kalau kemudian menghindari gesekan, menghindari perselisihan, ya, menghindari interaksi dengan orang. Ya. Cara paling mudah menghindarkan, ya, cara kalau kemudian kita memang tidak mau tajam, ya sudah, asosial saja. Tidak bertemu dengan orang, tidak bergesekan dengan orang, tidak berinteraksi dengan orang, ya. Akhirnya apa? Ya, tidak mengalami proses aus tadi itu kalau memang tidak mengalami proses kegagalan tadi itu, tidak mengalami pergesekan, tidak akan mungkin mengalami perselisihan, ya, dan konflik, ya. Baik untuk kasih dalam Tuhan, ya. Dari sini kita lihat betapa proses ini bisa mendatangkan sakit,
dan kehilangan bagi kita. Ya. Ada bagian-bagian yang kemudian harus kita buang. Ketika kita berinteraksi dengan orang, kadangkala kita harus menekan diri kita, menyangkal diri kita, ya, supaya orang lain disenangkan, misalnya. Kita harus membatasi diri kita supaya tidak menyakiti orang lain. Kita harus membatasi, ya, keleluasaan kita, hak kita demi menghargai hak orang lain. Ya. Tidak bisa dihindarkan. Bapak Ibu, dari sini kita bisa belajar. Gesekan di dalam berrelasi ya pasti selalu ada. Ya kadang-kala mendatangkan ya kita menjadi frustasi, ya panas hati, ya kekecewaan dan seterusnya. Tetapi jangan berhenti di titik itu, ya. Jadikan itu semua sebagai bagian ya untuk kita ya berproses ya di dalam um, di, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya terjadi panas, ya begitu juga ketika dilepaskan ya partikel-partikel kecil dari tubuh kita. Kita merasakan mungkin kita sudah klop dengan diri kita. Ya inilah gue lah. Kalau orang mau ya ngikutilah jalanku, kira-kira begitu. Ya. Tapi ketika kita ingin orang lain ya kemudian dikuatkan, orang lain disenangkan, orang lain dihargai, kita harus menahan itu semua. Ya. Dan kita memang harus berani ya melepaskan kenyamanan diri kita. Dan itu bagian dari proses menajamkan tadi. Ya. Mungkin kita sudah merasa klop banget dengan diri kita. Ya. Tapi jangan lupa, ada selalu selalu ada ruang untuk mengimprovement diri kita, untuk meningkatkan diri kita. Ya. Jangan terjebak kepada ya egoisme diri kita. Ah, gue pokoknya begini, mau orang lain seperti apa masa bodoh. Lagi-lagi tidak mudah. Proses menyangkali diri, proses melepaskan sesuatu egois diri dan seterusnya, itu adalah bagian dari proses penajaman yang lagi-lagi tidak mudah. Dan itu kalau mau tajam, ya memang itu harus ya kita korbankan. Ya. Ada korban di sana. Lagi-lagi tidak mudah. Ya. Karena itu ketika menjalani proses penajaman seperti ini, ya penting untuk kita tidak buru-buru. Ah, saya harus selalu harus menjadi cepat menjadi tajam. Ya. Nikmati setiap langkahnya, nikmati setiap prosesnya, sabar dan seterusnya. Ya. Sampai kapan? Ya tidak akan pernah berhenti sampai kemudian kita dipanggil nanti proses penajaman. Dan itu tahapan-tahapan ketajaman kecil misalnya. Sebelumnya hanya bisa dipakai untuk gunting daun gitu kan, kalau misalnya gunting. Oh, sekarang sudah bisa dipakai untuk gunting kertas. Oh, bukan hanya dipakai untuk berkertas, bisa dipakai untuk gunting tisu, ya. Oh, bukan hanya tisu, gunting rambut lebih lebih ini dan seterusnya. Sampai kepada titik yang super tipis pun ya, gunting kemudian bisa tajam betul, kemudian menggunting, ya, gitu. Ya. Tetapi juga Bapak Ibu, selanjutnya yang tidak boleh ya kalah penting adalah jangan lupa di dalam menajamkan tadi itu adalah proses bersama dan hasilnya pun harusnya hasil bersama. Kenapa? Satu besi ya tidak akan mungkin bisa menajamkan. Ya besi satu. Ya. Tetapi kalau ada dua besi dan saling digesekkan, ya itu bisa menajamkan. Kalau besi yang dimaksud sama-sama pedang, ya beda dengan yang digambar. Yang digambar kan memang untuk asahan, besi asahan. Tentu beda dengan yang
yang dimaksud di Alkitab. Ya, yang dimaksud adalah sama-sama pedang. Pedang sama pedang kemudian saling digesekkan, ya dua-duanya harus tajam. Dua-duanya harus tajam. Ya, karena itu tidak boleh kemudian lari dari proses menggesek tadi itu. Nah, seperti saya singgung sebelumnya, karena itu ada semacam interaksi, ya, saling mengasah. Ya, ada perpaduan, ada kolaborasi, ya, keduanya. Ada strategi yang dibuat untuk membawa kepada ketajaman kedua-duanya. Ya. Nah, di sini juga kemudian pentingnya saling support, saling dukung. Ya, jangan suka sampai kemudian kita sendiri yang tajam, kemudian orang menjadi terpuruk. Ya, gara-gara berinteraksi dengan kita. Kita merasa terberkati dalam interaksi itu karena kita bisa menjadi lebih tajam dengan berinteraksi orang yang berbeda, tetapi orang lain justru merasa, ya, tidak dipertajam, tapi justru merasa terpuruk dengan berinteraksi dengan kita. Ya, jadi itu betapa penting saling mengisi kekurangan tadi. Ya. Lagi-lagi jangan tinggalkan prosesnya. Ya. Dalam hal ini, ya kolaborasi itu menjadi kunci. Saling mendukung menjadi kunci. Saling mengisi menjadi kunci. Dan terlebih lagi jangan tinggalkan prosesnya tadi, kunci utamanya. Ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya yang di benak kita adalah, ya kita mau semua mau menjadi tajam. Pertanyaannya, kalau kemudian menjadi tajam itu harus mengalami proses yang sulit, menjadi tajam harus melewati proses yang sulit, kita mau menjalaninya atau menghindarinya. Itu lagi-lagi menjadi pilihan kita. Ya. Itu menjadi pilihan kita. Kita menjadi tajam atau biasa-biasa saja, nggak mau tajam. Kalau nggak mau tajam artinya menghindari interaksi dengan orang. Ya. Saya ingat perkataan Pak Bigman, ya. Pelayanan itu mencari masalah dalam tanda petik. Ya. Kalau tidak ada masalah, jangan-jangan kita sedang menjalankan hobi. Kalau ada masalah di dalam pelayanan, ya itu bagian dari pelayanan, menurut Abi. Ya. Kalau pelayanan itu mulus-mulus saja, mungkin kita sedang menjalankan pelayanan itu. Tapi menjalankan apa? Kesenangan kita. Ya. Nah, ini menjadi refleksi juga. Ya. Kalau yang namanya persekutuan, ya, kalau yang namanya hubungan, pasti ada gesekannya. Kalau kemudian sepanjang kita bersekutu di mana, di gereja, di ALF, dan kemudian mulus-mulus saja, jangan-jangan itu bukan persekutuan. Ya, pasti ada. Jangankan itu, kita di keluarga saja juga ada gesekan dengan istri dan suami dan seterusnya, dengan anak dan seterusnya. Tapi apakah itu semua, yang jadi pertanyaan berikutnya adalah, membuat kita menjadi pecah kongsi misalnya, membuat kita menjadi terpecah, terbelah, ya. Apakah itu membuat kita menjadi masa bodoh? Kan tidak juga. Ya. Saya ingin melihat kita sama-sama belajar dari pengalaman Paulus. Ketika Paulus berinteraksi dengan Barnabas dan kemudian dengan Yohanes Markus. Ya. Sempat mereka pelayanan bersama, lalu kemudian mereka pecah kongsi. Ya. Kenapa? Ya Paulus punya alasan. Ya. Karena Yohanes Markus itu ketika di Perga itu meninggalkan kelompok dan kemudian pergi ke Yerusalem. Meninggalkan Barnabas, ya, dan meninggalkan Paulus. Lalu, ya, kedua-dua orang ini punya cara untuk bersikap. Paulus memandang, ya, Yohanes Markus itu nggak layak untuk diikutkan kembali dalam tim kita. Ya, saya akan jalan tanpa Yohanes Markus. Ya, ini pemimpin, khas pemimpin pemikiran beliau. Ya, tetapi beda dengan Barnabas, pemikirannya khas gembala. Ya, ya kita kasihlah, ya, kesempatan yang kedua.
Ya. Mungkin dengan kita kasih kesempatan yang kedua, maka dia akan berubah dan seterusnya. Tetapi Bapak Ibu, menariknya, keduanya itu kemudian pecah kongsi. Paulus pergi secara sendiri dan Barnabas mengajak kembali Markus pergi secara sendiri-sendiri. Ada gesekan di sana. Ya. Dalam interaksi pelayanan, ada gesekan di sana. Tetapi jangan lupa, dan hal itu, kalau kita pandang negatif, ya pasti negatif, namanya juga gesekan. Tetapi ada membuka sebuah peluang fokus pada strategi pelayanan. Justru membuat keduanya itu makin tahu fokus pelayanannya kemana. Ya. Dan juga sekaligus membuat perubahan pada diri Yohanes Markus itu sendiri. Paulus misalnya, ya, semakin fokus kepada strategi pelayanan melayani orang-orang yang non-Yahudi. Lalu Barnabas, ya, semakin kuat ya keyakinannya bahwa harus melayani orang-orang yang dari kalangan Yahudi. Ya. Tetapi keduanya tetap bersahabat, ya, tetap menjalin komunikasi dan seterusnya. Walaupun sebelumnya menolak, pada akhirnya Markus apa Paulus pun menerima kembali Yohanes Markus. Ya. Di 2 Timotius 4 ayat 11 menyebutkan bahwa bawa Markus ke sini karena dia berguna bagiku untuk pelayanan. Sebelumnya sepertinya disia-siakan, tidak diajak dalam kumpulan, tapi sekarang diminta untuk ikut dalam pelayanan kembali. Lalu kemudian di Kolose 4 ayat 10, eh, Paulus menuliskan surat kepada jemaat Kolose, Aristarkus yang ditahan bersamaku memberi salam kepadamu. Juga Markus, sepupu Barnabas, salam kepadamu. Artinya apa? Ya, Markus sekarang sudah bersama-sama dengan Paulus di dalam pelayanan ini. Setelah sebelumnya kemudian terpisah. Ya. Baik yang terkasih dalam Tuhan, memang gesekan itu ada. Ya. Dan tidak bisa dihindarkan. Tetapi di dalam gesekan yang ada, ya, itu justru membukakan satu peluang baru bagi ketiga-tiganya. Tadi disebutkan tentang Paulus, fokus kepada non-Yahudi. Ya, disebutkan tentang Barnabas, fokus kepada pelayanan kepada Yahudi. Dan Markus ini mengalami pertumbuhan progresivitas yang sangat luar biasa. Dia semakin serius melayani, semakin religius. Ya, kalau kita baca kisah para rasul 12 ayat 12, rumahnya dipakai persekutuan dan dia pelayanan di sana, ya. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah Tuhan memakai Markus ini, ya, untuk menulis Injil Markus. Orang yang tertolak tadi loh, orang yang meninggalkan pelayanan tadi loh, orang yang kalau kemudian di mata kita orang yang pengecut itu loh, ya, yang lari dari perga itu loh, sekarang dipakai Tuhan untuk menuliskan Injil Markus. Luar biasa. Apa yang kita lihat dari sini? Bapak Ibu, kadangkala memang gesekan harus ada dan gesekan itu membentuk orang semakin menjadi lebih tajam. Ya. Jadi itu jangan hanya melihat sebuah gesekan itu bagian dari sebuah konflik dan seterusnya. Ya, ada nilai positif di balik setiap gesekan. Setidaknya, oh ada tahu pendapat yang berbeda yang kita tahu. Oh ada tahu prinsip dan value nilai yang berbeda. Ya. Oh, oh jadi saya bisa melihat dari perspektifnya mereka ya. Kalau begini memang ya ada benarnya juga sih. Dan dengan demikian kita bisa melihat kesempatan melihat cara kerja Tuhan itu memang tidak bisa ditebak. Ya, dalam keterpisahan mereka, pelayanan tetap dijalankan. Dalam ketika keterpisahan mereka, fokus pelayanannya makin tajam. Dalam keterpisahan mereka, fungsi ketiganya makin diperjelas oleh Tuhan. Melalui apa? Melalui interaksi. Melalui apa? Melalui gesekan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya. Dari sini kita belajar di dalam proses menajamkan tidak bisa dihindari sebuah gesekan. Karena harus ada interaksi.
Kalau tidak ada interaksi, kalau hanya satu besi saja, tidak mungkin bisa menajamkan. Kalau hanya satu pedang saja, tidak mungkin bisa menajamkan dirinya sendiri. Harus ada dua pedang yang kemudian bergesekan, baru kedua-duanya menjadi tajam. Dan proses itu bukanlah prosesnya sendiri, proses kolaborasi, proses bersama, ya. Dan prosesnya tidak sederhana. Ya. Seringkali Tuhan memakai orang-orang yang mungkin kita lihat orang-orang itu nyebelin, mungkin kita lihat orang-orang itu em, apa ya, sepertinya ya seringkali kita remehkan dan seterusnya. Ya, secara akademis misalnya, mohon maaf lah kurang pinter misalnya, ya, secara etika misalnya, ya seringkali kurang sopan dan seterusnya di depan kita. Ya. Secara karakter misalnya, seringkali membuat marah dan seterusnya, ceroboh dan seterusnya. Jangan-jangan kehadiran orang-orang itu semua memang diizinkan Tuhan untuk mempertajam diri kita. Nah, kepekaan itulah yang tidak mudah kita kemudian terima. Kepekaan itulah yang tidak mudah kemudian kita miliki. Ya. Orang yang sulit sekali, ya, relasi yang sulit sekali, rekan yang sulit sekali, jangan-jangan itu memang Tuhan izinkan untuk mempertajam kita. Tinggal kita meresponnya bagaimana. Apakah menganggap itu sebagai sebuah batu hambatan yang besar, atau dia sebagai alat atau batu asah untuk kita, atau pedang yang bisa mengasah ketajaman diri kita. Ya. Kiranya Tuhan menolong kita, kiranya Tuhan memimpin kita. Roh Kudus Tuhan memberkati setiap upaya kita untuk menajamkan diri kita. Mari kita berdoa.